Jakarta sebagai kota metropolitan yang kini menjadi magnet semua kalangan yang ingin mengandung nasib di kota tersebut. Tak jarang hal yang dianggap membahayakan mereka, tak segan mereka melakukannya. Roxy, dan kota Jakarta yang dikenal dengan elektronik murah dan kawasan padat penduduk kini berubah nama menjadi Biak. Tempat di mana proses jual beli obat para supporter sering terjadi di sini. Dan inilah sisi lain dari kota Roxy. Jolam yang Deksa. Lem berapa ya? Berapa? Ya udah. Dan inilah penuturan salah satu pedagang obat-obatan ilegal di Biak. Udah berapa lama bang dagang obat di Biak? Udah 2 tahun gua dagang obat di Biak. Itu gerobaknya lu bikin diri apa lu beli apa gimana? Itu udah dari pangkalan, gerobak udah dapet. Itu tiap hari biasanya dijual dapat omset berapa itu? Sehari bergantung sih, kadang 3 juta, kadang lebih 6 juta. Ya kadang kurang juga, ya tergantung orang. Tapi kebanyakan gue sih dapat lebih, dapat 2 jutaan. Lu tahu kandungan obat-obat lu nggak sih? Kalau kandungannya gue ngerti sih ya, gue cuma ngambil dari ya bos gue sendiri aja, gue ngambil, ya gue jualin. Karena juga orang nyari makan. Lu nggak takut ada razia atau penggerbekan gitu? Kalau resiko kayak gitu sih gue gimana ya? Ya gue harus berani bertanggung jawab lah. Karena gue nyari makan di sini, gue udah tahu resikonya kayak gimana kan. Ya udah, gue jalanin aja. Kalau misalnya datang resikonya ya udah gue jalanin juga. Ini 2 biji bang. Ini 2 biji. Ada L nggak? Double L. Berapa? Kalau itu bonusan kan? Dari bonus dong. Kalmet berapa? Selain pedagang, baik juga pengecer yang berjualan obat-obatan tersebut. Berapa lama sih berdagang-dagang obat-obat kayak gituan? Gue udah 5 tahun. Terus lu dapat barang kayak gitu dari mana tuh awalnya? Dari teman ke teman akhirnya gue pengen nyoba sih. Bisa ngidupin gue emang kagak nih dagang beginian. Udah asik juga. Sebenarnya sehari ngejual berapa banyak tuh? Tergantung sih. Kalau misalnya hari libur banyak banget yang datang ke gue. Gue senang-senang. Obat-obat yang lu jual apaan tuh? Ya ada Dumolit, ada Kamlet, Relax, banyak lah. Lu tuh tahu kandungan obat itu nggak sih sebenarnya? Gak tahu. Terus kenapa lu jual itu kan tanpa resep dokter? Nah, gue mah yang penting dapat duit coy. Emang itu berapa? Dan lihatlah betapa mudahnya membeli obat. Iya pas 70. Gue coba. Jolam 40. Jualan selain kan? Iya, 40 kan. Bonusannya L ya. 40 tambah ini kan 10-an. Kamlet. Kamlet 1 Iya. 30 jadinya kan. Iya. 2. 4 sama 3. 4 sama 3 kan 7 kan? Iya, 70. Ini L-nya. Berapa dong? Bagi lagi dong. L-nya nyabakin. Waduh, cakep. Baik, makasih ya.
dan tim investigasi menuju apotik Cigilangan Kalibata, Jakarta Selatan. Kalau generik itu dan obat yang itu diinian dari pemerintah dapat subsidi, maksudnya generik itu. Kalau itu memang ada harus pakai resep juga. Kalau perbedaan generik sama obat resep? Obat paten. Oh. Nah, obat paten itu yang untuk bukannya ini generik. Obat paten maksudnya. Itu bedanya begitu. Kalau generik itu dari itu subsidi pemerintah. Tapi kalau yang itu mesti dari ini sendiri gitu, dari swasta umumnya. Kalau Dumolit itu jual bebas nggak? Apa? Dumolit. Oh enggak. Harus pakai resep. Pakai resep dan itu tanda tangan dokter. Itu termasuk itu psikoterapi. Itu harus itu ada izin khusus Berarti dari udah dokter. psikoterapi kan? Termasuk psikoterapi. Untuk zat-zat yang terkandung dalam Dumolit itu apa? Itu nitrasepam. Dumolit itu sebenarnya obat untuk apa dan Untuk efek-efeknya? tenang. Efeknya tidur. Efeknya tidur. Kalau kebanyakan pakai Dumolit itu efeknya bisa membuat kematian ya? Bisa. 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 Kelebihan dosis? Udah yang jelas ada ketagihan terus. Jelas itu ketagihan. Pendapat itu sendiri untuk Jelas nggak boleh dong. karena Ada itu tidak boleh. pendapat ibu tentang obat daerah. Dia membahayakan masyarakat. Tapi kenapa harus dijual gitu? Dijual kalau tanpa ada resep dokter ya. Pokoknya kalau harus dokter kayak itu ya mesti pakai resep. Kalau nggak pakai resep itu udah jelas membahayakan masyarakat. Soalnya bebas ya bebas. Dan itu juga ada peraturannya. Ada izin dari dokter dulu ya? Enggak. Kalau kita kan ada cara peraturannya. Itu bisa bebas. Lalu, kandungan apa saja yang terdapat pada obat tersebut? Berikut penelusurannya. Tell me what our time went, and if it was time well spent. Just don't let me fall asleep, feeling empty again. 'Cause I fear I might break, and I fear I can't. Jadi tadi hasil dilihatnya gimana? Setelah dilakukan uji lab, Dumolit adalah sejenis obat benzodiazepin. Ini adalah obat hipnotis kuat yang memiliki kuat sedatif, anestesiotik, amnestik, sifat otot relaksinya, antikonvulsan dan tulang. Dumolit memperpendek waktu yang diperlukan untuk tertidur dan memperpanjang durasi tidur. Hal ini juga berguna untuk pengelolaan kejang mioklonik, karena dengan obat ini orang yang terkena depresi atau bisa menjadi lebih tenang. Kegunaan dari obat Dumolit ini itu apa? Ya kegunaannya itu kalau untuk ya kan obat ini berhubungan ke susunan saraf, dia jadi kerjanya langsung ke saraf, terutama saraf otak yang emang mungkin orang itu sedang mengalami depresi atau apa gitu, jadi dia lebih tenang lah gitu kan. Kalau obat ini disalahgunakan itu efeknya kayak gimana ya? Ya sebenarnya sih bahaya ya, soalnya kan dia nggak membutuhkan obat ini. Obat ini kan dibutuhkan bagi orang yang emang dia keadaan sarafnya tuh terganggu gitu. Kalau yang emang nggak terganggu ya pasti berbahaya. Nanti ya dia bisa jadi ketergantungan gitu kan. Ya mungkin bisa jadi aturannya nggak depresi, ya dia bisa jadi depresi.
Apakah para konsumen obat tanpa resep dokter ini mengetahui kandungan dari obat tersebut? Mengapa lu membeli obat-obatan kayak gitu? Ya buat ngilangin stres. Dari awal gue coba udah enak banget rasanya. Emang Terus lu tau nggak kandungan-kandungan dalam obat tersebut tuh kayak gimana? kalau kandungan pastinya sih gue nggak tahu pasti. Emang udah ini coba-coba aja. Habis itu tagihan selalu gitu. Efek yang lu ambil dari pakai obat itu apaan sih? Efeknya ya bisa nge-fly gitu kan, santai. Hasilnya terbang, hubungannya gitu deh. Terus lu nggak takut apa? Akibatnya kan ada overdosis, kematian, lu nggak takut tuh kayak gitu? Kalau dengan kayak gitu sih emang pasti takut. Tapi gue mau bawa enjoy aja sih. Itu juga kalau kematian kan nggak ada yang tahu. Lu dapetin barang-barang kayak gitu dari mana sih? Ya kalau bandarnya sih ada lah dari mana aja juga. Gue kenal banyak. Lalu, bagaimana pendapat dari masyarakat setempat? Menurut Mbak tuh penjualan obat ilegal kayak gimana sih? Kalau menurut gue sih ya nggak bagus, soalnya kan kita nggak pakai sesuai takaran, semacam resep dokter kayak gitu-gitu. Jadi pastinya sih nggak bakalan bagus buat badannya sendiri. Menurut Mbak, yang sebagai warga Biak sini tuh meresahkan nggak adanya penjualan-penjualan seperti itu? Pastinya gitu, dimanapun berada, termasuk apalagi di Biak ini, itu pasti bakalan meresahkan kita semua gitu. Dari satu penjual yang nggak ngejualnya itu pasti sangat mengganggu. Menurut Mbak, di sini biasanya ada razia nggak sih? Razia sejauh ini sih gue belum pernah lihat langsung, tapi pasti ada sih. Apalagi kita kan udah kesorot banget, daerah-daerah sini tuh udah banyak, cuman ya belum kebukti langsung aja. Harapan Mbak untuk daerah ini tuh apa? Gue sih berharap semuanya pihak yang berwajib itu bisa membersihin daerah ini, seluruh Jakarta khususnya, supaya bebas dari penjualan obat-obat ilegal. Oke. Bagaimana pendapat lo tentang penjualan obat ilegal? Menurut saya sangat meresahkan banget ya, karena bisa meningkatkan kriminal gitu. Lo sebagai warga sini tuh merasa resah nggak dengan adanya itu? Sangat meresahkan banget. Karena apa ya? Ya itu tadi, kriminal jadi meningkat gitu di daerah Biak itu sendiri gitu. Itu biasanya ada razia nggak sih di situ? Razia sering, tapi karena sering terjadi kebocoran info razia itu sendiri, jadi razia itu jadi nggak efektif di daerah Biak ini sendiri gitu. Terus harapan lu buat daerah Biak tuh kayak gimana ya? Harapan saya sendiri agar tidak ada penjualan obat-obat ilegal lagi di daerah Biak ini. Penyalahgunaan obat tanpa resep dokter tersebut sangatlah membahayakan. Jangan sampai Anda mencoba dan jagalah orang-orang terdekat Anda. When I was younger, I saw my daddy cry and curse at the wind. He broke his own heart and I watched as he tried to reassemble it. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day